Pilihanmu kini telah tiba, saatnya memilih putra terbaik bangsa. Patriotik, cerdas, tegas, berwibawa, berpedoman pada ajaran Pancasila. Pastikan pilihan kita kepada Prabowo Hatta. Bangkitlah, bangkitlah Indonesia, bersama Prabowo Hatta wujudkan semua. Bangkitlah, bangkitlah Indonesia, bersama Prabowo Hatta gapai cita-cita. Sejahtera, salam. Yang terhormat Bapak Ketua Steering Komite Prabowo Hatta Bali, Bapak Dr. Andes Made Mangku Pastike. Yang terhormat Ketua Tim Pemenangan Koalisi Prabowo Hatta Bali yang diwakili oleh Bapak Ide Bagus Soekarto. Yang kami cintai rekan-rekan pimpinan Ormas, LSM, beserta anggota yang sudah hadir pada hari ini, Pak Prof. Soeparto, selamat datang Pak. Terima kasih sudah hadir di Sekar Tunjung Center. Pada hari ini kita berkumpul di sini untuk menyatukan visi dan misi kita ke depan dalam rangka pemenangan calon presiden dan wakil presiden kita Bapak Prabowo dan Bapak Prabowo dan Bapak Hatta Rajasa. Dapat kami laporkan kepada Bapak Ketua Steering Komite bahwa pada kesempatan ini kami mengundang 40 organisasi massa beserta LSM yang ada di Provinsi Bali. Namun kali ini mungkin karena ada hambatan yang sudah tercatat di absen kami baru 15 LSM yang hadir. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pada kesempatan ini juga telah kami bagikan Pak buku Train on Trainer. Jadi buku yang sudah kita bagikan ini bagaimana nanti kita berbicara kepada rekan-rekan di bawah, di masyarakat tentang calon presiden yang kita usung kali ini. Jadi mudah-mudahan itu bisa dipelajari, jadi secara singkat ada di buku itu. Lalu mengapa kita memilih calon presiden kita yaitu Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Jadi di situ ada di buku itu, mudah-mudahan bermanfaat. Lalu kegiatan yang akan dilakukan setelah kita bertemu di sini, setelah akan kita deklarasi nanti sebentar lagi, kita akan melakukan acara yang sama di masing-masing kabupaten. Nah, mudah-mudahan nanti rekan-rekan, ketua-ketua beserta anggota yang hadir di sini menginformasikan kepada rekan-rekan di kabupaten bahwa kita akan melakukan hal yang sama seperti di Sekar Tunjung. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa berkesinambungan sampai di tingkat desa. Tidak lupa juga nanti sebentar lagi yang saya panggil ormasnya, perwakilannya maju ke depan, ketua, sekretaris atau bendahara atau anggotanya salah satu untuk kita lakukan sama-sama deklarasi di depan. Kira-kira demikian laporan singkat kami selaku Ketua Relawan Merah Putih yang dipercaya untuk menggerakkan Relawan Merah Putih di Bali. Pimpinan atau perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang hari ini telah berkenan hadir di Sekar Tunjung Center untuk menyatukan tekad dan semangat, menguatkan komitmen kita membela negara kesatuan Republik Indonesia, menegakkan martabat dan harkat bangsa dan negara di tengah-tengah pergaulan dunia, dan mengangkat harkat dan martabat serta kehidupan rakyat Indonesia menuju masyarakat yang maju, yang aman, yang damai, yang sejahtera, yang berdaulat, yang adil dan makmur. Saudara-saudara, mewakili sebagian dari rakyat Indonesia
khususnya rakyat Bali. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara benar-benar berniat dan berkomitmen untuk memenangkan pasangan Prabowo Hatta? Saya ulangi, apakah saudara-saudara bersedia? Apakah saudara-saudara siap untuk memenangkannya? Baik, saudara-saudara, kita semua yang hadir dan juga sebagian masyarakat Bali yang tidak berkesempatan hadir pada hari ini tentu mendengar tekad dan komitmen kita. Dan marilah kita wujudkan itu dalam tindakan nyata di lapangan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widiwasa, senantiasa memberikan tuntunan dan kekuatan kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan komitmen kita menjaga negara Republik Indonesia dan menegakkan panji-panji merah putih. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya berharap bahwa tekad dan komitmen saudara akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Selesai. Baik, terima kasih. Pemilihan kini telah tiba, saatnya memilih putra terbaik bangsa. Patriotik, cerdas, tegas, berwibawa, berpedoman pada ajaran Pancasila. Pastikan pilihan kita kepada Prabowo Hatta. Om Swastiastu. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sane suci yang titiang, ide jerumangku yang saya hormati, para penglingsir, utamanya Prof. Suparte, para senior, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati pula. Ibu bapak yang berbahagia. Pada sore ini kembali saya akan memberikan beberapa informasi berkaitan dengan pencalonan presiden, calon presiden yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Kita semua sudah mendeklarasikan tadi, bertekad untuk memenangkan pasangan Prabowo Hatta. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita harus memenangkan Prabowo Hatta? Saudara-saudara sekalian, Indonesia ini besar sekali, luas sekali. Penduduk kita lebih dari 240 juta orang. Pulau kita lebih dari 17.000 pulau. Etnik, suku yang ada lebih dari 300 suku. 350 suku bangsa. Bahasanya lebih dari 200 bahasa. Agamanya lengkap. Islam, Hindu, Kristen, Protestan, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Masyarakat kita ada yang hidup di zaman informasi yang sangat modern, tetapi ada juga sebagian masyarakat kita yang hidup di zaman batu. Yang bikin api masih mengadu batu supaya punya api untuk hidupnya, untuk makan, untuk masak. Mereka belum mengerti korek api. Masih ada bangsa kita yang seperti itu. Masih sudah ada yang pakai jas, pakai dasi yang bagus, tapi masih ada yang pakai koteka. Itulah bangsa Indonesia, seperti itu. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau itu seperti itu. Di lain pihak, Indonesia sangat kaya raya dengan sumber daya alamnya. Kita semua mineral kita punya, mulai dari uranium,
emas, perak, tembaga, nikel, timah, batu bara, gas, semua kita punya Indonesia. Posisi kita Indonesia di posisi silang yang sangat strategis antara dua benua, Asia dan Australia, dan juga berbatasan dengan Pasifik. Saudara-saudara sekalian, posisi dan keadaan Indonesia itu sangat hebat, sangat kaya. Lautan kita penuh dengan ikan dan sumber daya laut lainnya. Tetapi kenapa kita masih miskin? Tetapi kenapa kita masih kalah dengan Singapura yang tidak punya apa-apa? Singapura luasnya hanya 1/7 Pulau Bali. Mereka tidak punya gunung, tidak punya danau, tidak punya sungai, tidak punya sawah, juga tidak punya batu bara, minyak, dan sebagainya. Apalagi itu. Tetapi orangnya hebat, tetapi pemimpinnya kuat. Itulah saudara-saudara sekalian, kita bangsa Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat. Very strong leadership. Itu yang kita ingin. Saudara-saudara, sosok itu ada pada Prabowo dan Hatta. Itulah sebabnya. Dan dua orang ini adalah dua orang yang sangat cinta kepada tanah air kita. Berani mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan negara dan bangsa Indonesia. Orang yang sangat nasionalis, yang memahami keragaman hidup bangsa Indonesia itu, yang punya pengalaman panjang dalam mempertahankan negara kita ini. Saudara-saudara, kita perlu pemimpin, pertama-tama harus orang yang patriotik, orang yang cinta tanah air dan mau mempertahankannya dengan jiwa dan raganya. Inilah saudara-saudara Prabowo Subianto. Sekali lagi mungkin saya perlu cerita kenapa saya bilang dia patriotik. Ini sudah beredar cerita ini, bahkan 2 hari yang lalu saya diwawancara oleh TV One. Sebagai teman, kebetulan Mas Bowo ini, panggilan kita Mas Bowo. Mas Bowo ini tamat Akabri 1974 bersama saya. Dia angkatan darat, saya polisi. Pada bulan Januari Februari 74, waktu malari di Jakarta, kami berangkat ke Australia. Ada 15 taruna Akabri darat, masih taruna ini. 1 laut, 1 udara, 1 polisi. Polisinya saya, mewakili Akabri kepolisian. Jadi waktu itu ada 300 orang teman saya satu angkatan polisi. Tapi yang terpilih itu adalah Made Mangkupastike dari Bali. Ya, adalah kebanggaan sedikit. Sampai-sampai orang sana manggil nama saya karena ada tulisannya Made Mangku. Membacanya pakai I, Made Mangku. Bacanya Aimin Mangku, katanya. Makanya nama saya sekarang tidak ada I-nya di depan. Tetap Made Mangkupastike. Supaya tidak dibaca Aimin Mangku. Jadi tahun 74 saya sudah ke Australia. Kita latihan hampir 2 bulan di Royal Military College di Dantron, Canberra waktu itu. Latihan bersama-sama dengan kadet taruna dari Australia. Nah, kita karena masih ABRI waktu itu, jadi bersama-sama sehingga polisi ikut sebagai anggota ABRI. Nah, Bapak Ibu, kita di situ baru kira-kira seminggu, 2 minggu. Ini 6 minggu lah banyak latihan ini. Kita mau dikasih uang saku oleh pemerintah Australia.
Karena kita dianggap sama dengan taruna mereka. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ini yang namanya Prabowo Subianto menolak uang saku itu. Coba. Kita semua marah, saudara-saudara, karena saya perlu duit, yang lain juga perlu duit. Tapi apa jawaban dia? Dia bilang, kita bukan tentara bayaran. Tidak boleh ada negara asing yang membayar kita. Saudara-saudara, kita tidak terpikir waktu itu. Itulah patriotisme dia. Itulah harga diri dia sebagai bangsa. Kita yang lain kalau mau dikasih uang kan langsung luluh. Apalagi lihat uang. Uangnya dolar lagi, dolar Australia. Tapi dia, Prabowo, menolak itu. Alasannya bahwa kita bukan tentara bayar. Pernah nggak terbayang oleh kita patriotisme seorang taruna umur 23 tahun waktu itu? Tahun 74, dia lahir tahun 51 sama dengan saya. Lahir tahun 51. Lebih tua saya beberapa bulan, dia bulan Oktober, saya bulan Juni. Lebih tua saya sedikit dari Prabowo. Tahun 74 dia menolak uang saku dari pemerintah Australia. Kemudian kalau kita lagi pesiar di Magelang, sore-sore kita keluar dari kampus, biasanya hari Sabtu atau hari Minggu sore kita boleh keluar, dan kita melihat ada orang sedang menurunkan bendera merah putih di kantornya. Jam 6 kan merah putih harus turun. Dia menurunkan bendera merah putih, ada orang di situ. Dia langsung berhenti, saudara-saudara. Sikap sempurna dan hormat. Sampai bendera itu turun, selesai dilipat, baru dia jalan lagi. Taruna. Kita mana peduli, saudara-saudara. Coba bapak-bapak kalau lewat ada orang nurunin bendera, emang berhenti? Enggak, pasti jalan terus, malah ngenggalang dia berjalan. Itulah dia. Kalau dia nonton TV, ada tadi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dulu TVRI itu kalau mau tutup malam-malam, kan dulu TV-nya hanya TVRI, hitam putih itu. Begitu selesai siaran, dulu jam berapa gitu selesai siaran, karena tidak 24 jam, kan ada lagu Indonesia Raya. Dia langsung berhenti di kamarnya, diam begini, dan hormat. Di depannya televisi. Hebat nggak orang ini? Itu saudara-saudara, patriotik. Makanya saya katakan, kata-kata patriotik yang pertama. Jadi kalau orang tanya, kenapa patriotik? Alasannya itu. Alasannya itu. Cerdas. Dia ini kutu buku, baca terus kerja. Bacaannya banyak sekali dan pengetahuannya luas sekali. Saya tahu persis itu. Tidak seperti kita kalau nunggu pesawat atau nunggu kereta atau nunggu bis, kita bengong atau kita ngerumpi. Dia tidak, dia bawa buku, dia baca. Itu kebiasaannya dia. Tegas. Kita semua saya kira kita tahu. Kita perlu pemimpin yang tegas, yang tidak mencela-mencele. Lain yang diomongkan, lain yang dilakukan. Janji sekian, tahu-tahu tidak jadi. Tidak. Beliau orang yang tegas. A ya A, B ya B. Ini tegas. Saya tahu persis karena saya teman dia. Dan saudara-saudara, lihat tongkrongannya seperti itu. Dia berwibawa, berwibawa. Negara kita yang besar ini perlu orang yang berwibawa. Seorang pemimpin harus berwibawa. Yang pertama, kita mau lihat wibawa orang, lihat kan tongkrongannya dulu kan.
Ya enggak? Supaya kita ada orang lihat ini bosnya apa ini supirnya, katanya. Bisa jadi tuh kan, keliru nanti. Tapi kalau ini udah jelas, tongkrongannya memang keren. Dari dulu tongkrongannya keren, berwibawa dia pasti berwibawa. Itu kalau ditanya orang, kenapa patriot, kenapa cerdas, kenapa tegas, kenapa berwibawa? Ada yang tanya, apa tidak perlu jujur, sederhana, merakyat? Perlu. Itu sudah melekat itu. Kepala desa harus jujur, sederhana, merakyat. Camat, bendesa harus jujur, sederhana, merakyat. Semua pemimpin di Indonesia harus jujur, sederhana, merakyat. Kalau dia tidak merakyat, bagaimana yang dipimpinnya? Emang siapa yang dipimpinnya? Kan kumpulan rakyat. Jadi itu jawabannya, saudara-saudara sekalian. Karena Bapak Ibu ini kan yang akan ke masyarakat, berdiskusi dengan masyarakat. Kalau ada tulisan ini, nah, kenapa kita memilih ini? Saudara-saudara sekalian, dalam konteks Bali, kita bicara Bali. Tadi kalau nasional sudah jelas seperti itu. Bangsa kita bangsa yang besar, harus kita lindungi, harus kita jaga, harus kita pintar dan punya wawasan, harus tegas, harus berwibawa. Saudara bayangkan nggak, kalau kepala negara atau presiden kita berkumpul dengan Obama dan Putin misalnya dari Rusia, atau Abbott dari Australia, atau Shintaro Abe dari Jepang, itu gagah-gagah semuanya itu. Gagah semuanya. Saya aja tenggelam kalau berdiri di sana. Apalagi kalau yang lain kan begitu. Keren ini tongkrongannya keren. Jadi penting juga tongkrongan, apalagi isinya juga memang hebat. Bukan cuma tongkrongan, ada juga yang tongkrongannya hebat tapi isinya kosong. Ya, itu tidak boleh juga. Tapi kalau ini saya yakin isinya juga luar biasa bobotnya. Dalam konteks Bali ini kan daerah pariwisata, tujuan internasional. Kita harus tetap aman. Orang yang ngerti bicara keamanan, ya Prabowo, karena memang dia orang yang bergerak di bidang keamanan. Orang yang mengerti Bali itu adalah pariwisata budaya. Budaya kita adalah pertanian. Orang yang ngerti pertanian ya adalah ketua HKTI, kan begitu kan? Bagaimana kita ngomong dengan orang yang nggak ngerti si mantri? Ini kan pasti ngerti dia si mantri itu. Orang ini pasti berpihak kepada petani dan nelayan, pasti. Karena dia tahu persis kekuatan bangsa. Kalau kita lihat apa cita-cita dia, kita harus mandiri di bidang pangan. Kita harus mandiri di bidang energi. Kita harus berdaulat sebagai bangsa dan bermartabat. Mandiri di bidang pangan. Ini petani, saudara-saudara, kuncinya. Pertanian kuncinya. Jadi yang tahu persis, itu alasan kedua. Pertama tadi tujuan pariwisata internasional kita perlu aman. Alasan kedua, Bali adalah pertanian. Budaya kita adalah budaya agraris. Ini yang harus kita pertahankan. Dan selanjutnya, saudara-saudara, dalam pergaulan internasional, kita memerlukan orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Prabowo ini SMA-nya di Inggris ini, saudara-saudara. Di Inggris. Jadi waktu masuk Akabri tahun 70, ya tahun 70 dia masuk, pulang dari Inggris. Bahasa Indonesianya belum lancar, belum lancar. Tapi dia dengan penuh tekad dia masuk Akabri. Bapaknya adalah Menteri Perdagangan waktu itu, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Orang kaya, orang hebat.
Dia kalau mau kuliah di Oxford, di Cambridge, di mana-mana bisa. Tapi dia pilih masuk Akabri. Masuk Akabri itu sengsara itu, Bapak Ibu. Zaman itu sengsara sekali kita. Tapi dia masuk Akabri karena cita-citanya ingin melindungi bangsa dan negara Indonesia. Sehingga karena SMA-nya di Inggris, berarti kemampuan komunikasinya luar biasa. Bahasa Inggris dia jauh lebih baik dari bahasa Inggris saya. Jauh lebih baik bahasa Inggris dia. Karena memang sekolahnya dulu memang di luar negeri. Kalau kita kan sekolahnya di bawah pohon pisang. Nah, dia sekolahnya di luar negeri SMA. Jadi kemampuan komunikasinya luar biasa. Networknya, jaringannya di dunia internasional kuat sekali. Itu saudara-saudara beberapa alasan kenapa kita memilih Prabowo. Dan kalau Prabowo terpilih dan Pak Hatta, dia berpasangan dengan orang hebat, Pak Hatta Rajasa. Saya kebetulan juga besar di Palembang. SMP kelas 3 SMA saya dari Palembang. Saya masuk Akabri dari Palembang, bukan dari Bali. Anak transmigran, dulu saya ini transmigrasi tahun 63, transmigrasi Gunung Agung. Jadi saya anak transmigran, terlunta-lunta di Sumatera, jadi SMP di Bengkulu, sampai naik kelas 3 pindah ke Palembang, terus tamat SMA di Palembang. Jadi orang Palembang menganggap saya ini adalah orang Palembang yang jadi gubernur di Bali katanya. Kata mereka, gubernur Bali itu wong Kito. Jadi dia menganggap gubernur Bali itu orang kita, orang Palembang. Dianggapnya seperti itu. Nah, Pak Hatta Rajasa ini orang Palembang. Saya tahu asal usulnya beliau. Mereka memang orang hebat. Di Palembang itu, di lingkungan orang Palembang, ini maaf nih, orang tua itu dianggap sukses dan hebat kalau anaknya bisa masuk Akabri atau ITB. Zaman itu, ini ITB, tamatan ITB. Hatta Rajasa adalah ketua insinyur seluruh Indonesia. Hatta Rajasa. Kalau kita mendengar MP3EI, Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, yang arsiteknya ini adalah Hatta Rajasa. Saudara-saudara, kita punya tol Bali Mandara. Kita punya lapangan udara, bandara yang baru sekarang. Kita punya underpass di Dewa Ruci. Dan kita akan membangun bandara di utara. Kita akan membangun jalan tol dari selatan ke utara. Itu masuk dalam MP3EI. Jadi kalau jadi nih, Bapak kita berdua ini, jadi itu jadi semua itu pasti. Yang kita harapkan itu jadi. Kalau yang lain jadi, belum tentu. Karena tidak bisa mengongkosi sendiri. Ini uangnya puluhan triliun. Tidak bisa. Terus terang saja kita tidak bisa. Jadi harus ada biaya dari pemerintah pusat atau konsorsium BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jadi itu kenapa kita pilih Prabowo Hatta. Prabowo-nya begini, Hattanya begini. Kita tahu Hatta itu sudah jadi menteri 10 tahun. Dan dalam 12 tahun dia jadi menteri. Pertama dulu menteri Ristek, Riset dan Teknologi, kemudian menjadi Menteri Perhubungan, dan terakhir Menteri Perekonomian. 12 tahun lebih, ya, mulai dari zaman Bu Mega sebenarnya, atau Pak Habibie, saya lupa, atau Pak Gus Dur. Dari Gus Dur dia sudah jadi Menteri Ristek, Riset dan Teknologi. Jadi pengalamannya sangat panjang sebagai seorang menteri. Dan ini saya kira penting sekali untuk membangun Indonesia ke depan. Ini kalau kita bicara dua orang ini.
Tapi kalau kita bicara dari aspek kekuatan politik, saudara-saudara, maka partai-partai yang berkoalisi ini, kalaulah Demokrat juga kira-kira masuk ke sini, ya saya yakin juga masuk ke sini sih. Hanya belum resmi saja. Masuk ke sini, maka kekuatannya di parlemen lebih dari 60%. Apa artinya? Apa artinya? Maka program-program mereka berdua kayaknya akan lancar-lancar saja. Karena itu tadi, kekuatan di parlemen cukup kuat. Kalau yang satu lagi masih kalah dengan koalisi ini, sehingga belum tentu programnya itu bisa jalan. Karena kekuatan parlemen begitu kuat dalam mengendalikan pembangunan kita di Indonesia. Itulah Bapak Ibu, bekalnya seperti itu. Mungkin ada orang bertanya masalah HAM, pelanggaran HAM. Kan selalu ditanya persoalan pelanggaran HAM Prabowo. Pada waktu tahun 98, saya di Jakarta. Saya di Mabes Polri, pangkat saya kolonel, jabatan saya direktur di reserse ekonomi Mabes Polri. Dia Pangkostrat. Saya kolonel melati 3, dia bintang 3. Prabowo itu. Begitu melejit karirnya, karena dia memang istimewa. Hebat sekali mereka. Jadi saya masih kolonel, dia sudah letnan jenderal, Pangkostrat jabatan. Situasi waktu itu memang terjadi chaos yang sangat luar biasa, terutama di Jakarta. Tetapi saya sangat yakin bahwa beliau sama sekali tidak terlibat dalam persoalan-persoalan kerusuhan itu maupun dalam penculikan dalam tanda petik yang disebutkan itu. Beliau bersih. Itulah sebabnya Ibu Megawati memilih Prabowo untuk jadi cawapresnya tahun 2009. Kalau beliau bermasalah, tidak mungkin akan diminta untuk menjadi wapres. Jadi sudah melalui proses yang panjang dan tidak ada pelanggaran HAM yang sesungguhnya dilakukan oleh beliau. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Setahu saya hukum tentang HAM sudah ada. Komnas HAM ada, peradilan HAM ada, dan negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Sehingga segala yang melanggar hukum pastilah sudah ada proses hukum yang diberlakukan untuk orang-orang itu. Tapi sampai saat ini tidak ada bukti yang kuat bahwa beliau adalah pelanggar HAM. Sehingga beliau tahun 2009 dicalonkan sebagai calon wakil presiden dan sekarang menjadi calon presiden, dan tentu saja sudah melalui screening yang ketat dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang ada. Itulah saudara-saudara beberapa hal yang perlu saya sampaikan, karena selalu yang diserang Prabowo hanya satu saja, yaitu persoalan HAM. Bagi kita di Bali, tentu saja semua nonton TV. Bagaimana Pak Prabowo waktu ngambil nomor pidato, bagaimana ada lagi yang kedua itu sebelum debat, deklarasi damai. Saya kira kita semua mendengar beliau menyampaikan salam yang benar-benar menyentuh hati kita orang Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya tersentuh sebagai orang Bali. Sementara yang sebelah tidak pernah menyebutkan itu sampai debat kemarin pun tidak pernah. Sebenarnya saya tunggu-tunggu
Karena itu bisa membuat hati saya adem sebagai orang Bali yang beragama Hindu. Terus terang, beberapa kali beliau selalu lengkap menyampaikan. Jadi tidak benar kalau beliau itu diskriminatif karena isunya dibuat begitu. Tidak benar. Tidak benar. Jadi ini saudara-saudara sekalian hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah bekal kita akan keyakinan kita. Kita memilih pemimpin harus rasional, pakai otak. Bukan hanya pakai perasaan. Karena perasaan itu bisa berubah setiap saat. Tidak berdasarkan pikiran yang rasional. Tolong dipikir baik-baik, direnungkan baik-baik. Kali ini kita tidak memilih calon legislatif, kita tidak memilih bupati, kita tidak memilih gubernur, tapi kita memilih presiden. Oleh karena itu panggilan hati yang paling penting. Panggilan kesadaran bahwa kita ingin berpartisipasi turut serta dalam menjaga kelangsungan kehidupan negara dan bangsa kita. Kita harus menjadi macan Asia. Saya tidak puas dengan macan Asia. Kita harus menjadi macan dunia kalau saya. Dan itu bisa. Saya punya pengalaman di dunia internasional. Saya pernah bekerja dengan PBB di Afrika. Saya tahu kemampuan bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu kita sangat potensial untuk menjadi macan dunia, bukan hanya macan Asia. Mudah-mudahan dalam sisa hidup saya bisa ikut berpartisipasi untuk ada. Ada satu lagi, orang jualannya kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat. Saudara-saudara, JKBM sejak tahun 2010 sudah, saudara-saudara. Itu kartu Bali sangat sehat. Kartu beasiswa anak-anak miskin itu sangat-sangat pintar, bukan hanya sekedar pintar. Kita sudah membangun desa dengan gerbang sadu kita. Pak Prabowo bahkan berjanji kalau beliau terpilih akan memberikan 1 miliar lagi untuk satu desa di seluruh Indonesia. Ditambah dari provinsi 1 miliar, ditambah 1 miliar dari pemerintah pusat, kan keren tuh desa-desa kita. Jadi ya kalau di Bali kartu Jakarta Pintar ya nggak laku lah mestinya, karena kita sudah kartu Jakarta Sehat juga nggak laku karena kita sudah punya JKBM yang menyasar semua orang Bali asal punya KTP Bali. Kalau di Jakarta itu adalah untuk yang miskin, saudara-saudara. Jadi kalau dulu rakyat nyari SKTM namanya, surat keterangan tidak mampu. Sekarang tidak lagi, diganti kartu. Itu bedanya, saya sudah cek. Jadi karena saya merasa disaingi kan di Bali dulu itu. Belum nyalon jadi capres, saya merasa saya disaingi, saya telepon Ahok. Pak Ahok itu hebat sekali, gimana? Waduh Pak, masih amburadul katanya gitu. Pusing sendiri dia. Tidak mampu menangani segitu banyak orang dan klaim begitu besar. Itu yang terjadi. Jadi tidak sederhana untuk menyelenggarakan itu. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi saya ingin memantapkan hati kita masing-masing. Tolong juga tularkan ini, mantapkan juga hati saudara-saudara di rumah, tetangga dan sebagainya. Kali ini kita memilih calon pemimpin bangsa kita. Jangan coba-coba.
Jangan main-main. Ini serius. Ya, kita berbicara mengenai masa depan bangsa kita. Saya kira demikian. Jangan saya lah ini. Intinya saya ingin berbicara yang positif tentang calon kita. Kalau berbicara yang negatif tentang calon yang lain, saya tidak bertanggung jawab. Ya, nanti itu biarlah sendiri-sendiri. Ini katanya saya setuju sependapat dengan Yusuf Kala. Kenapa setuju? Karena Yusuf Kala bilang kalau Jokowi nyapres, hancur negara kita. Gitu. Itu katanya ini dibisikin sama saya. Saya disuruh ngomong. Padahal saya nggak mau ngomong sebenarnya. Iya, itu sebenarnya saya nggak mau ngomong, tapi disuruh ngomong sama ketua. Ya, saya juga setuju dengan Gus Dur. Kata Gus Dur gimana sih? Hanya Prabowo yang ikhlas untuk menjadi presiden. Gus Dur ini sudah jadi betara sekarang. Saya kira itu. Yening wenten saneten manut ing kayun titiang nunas pangapura. Om Santi Santi Santi. Om. Pemilihanmu kini telah tiba, saatnya memilih putra terbaik bangsa. Patriotik, cerdas, tegas, berwibawa, berpedoman pada ajaran Pancasila. Pastikan pilihan kita kepada